Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo anak-anak kami kelas 3 sekolah dasar yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, kembali kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 3 sekolah dasar. Adapun materi pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah mohon pertolongan. Sebelum kita melanjutkan pembahasan materi kita ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu dan pemahaman kepada kita. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah setelah kalian menonton dan menyimak video pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu yang pertama menyebutkan keutamaan berdoa, yang kedua menjelaskan pentingnya berdoa dalam beribadah, yang ketiga mencontohkan perilaku memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian yang keempat mendemonstrasikan contoh berdoa. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, Allah subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya tujuan dalam beribadah. Hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Allah subhanahu wa ta'ala melarang hambanya memohon pertolongan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah
dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Quran Surat Al-Fatihah ayat yang kelima. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berdoa kepadanya. Berdoa dilakukan setiap hari, baik di waktu sempit maupun di waktu lapang, di waktu sehat maupun di waktu sakit, dan di waktu senang maupun waktu susah. Adapun keutamaan berdoa diantaranya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai hambanya yang berdoa kepadanya. Kemudian Allah juga mengabulkan permintaan hambanya kepadanya. Anak-anak kami yang soleh dan soleha, dapatkah kamu memberikan satu contoh dengan cara apa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya, tentunya dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kami yang soleh dan soleha, tujuan kita beribadah adalah semata-mata menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Kita tidak boleh meminta pertolongan kepada selain Allah. Salah satu cara memohon pertolongan kepada Allah adalah dengan berdoa kepadanya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita lakukan setiap waktu dan setiap kesempatan. Di antara keutamaan orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah menyertainya dan Allah akan mengabulkan permintaan-permintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu orang yang dikatakan sombong adalah orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kami yang soleh dan soleha, setelah kalian mengetahui bahwa memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus memiliki sikap. Nah, sikap kita adalah aku harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap memulai pekerjaan. Nah, inilah sikap yang harus kita laksanakan setiap hari. Setiap kita mau melaksanakan sesuatu pekerjaan, kita awali dengan berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kullu amrin ribalin la yubda'u bismillah wa huwa aqta." Setiap pekerjaan yang tidak diawali dengan menyebut nama Allah, maka pekerjaan itu terputus berkah. Anak-anak kami yang soleh dan soleh, kemudian ada kolom insya Allah aku bisa. Berilah tanda centang pada kolom yang tepat. Di kolom ini ada nomor, ada uraian, selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Kalian baca uraiannya, kemudian kalian centang di kolom yang sesuai dengan keadaan kalian masing-masing. Yang pertama, aku selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah. Nomor dua, aku selalu memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Selalu, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah. Kemudian yang ketiga, aku selalu berdoa setiap memulai pekerjaan. Selalu, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah. Silahkan kalian centang di buku kalian masing-masing. Nah, ini ada tugas kelompok. Cermati dan diskusikan gambar berikut bersama teman-temanmu dalam kelompok. Tuliskan maksud gambar di atas. Sebelum diserahkan kepada gurumu, sampaikan hasil diskusinya di hadapan kelompok lain. Nah, karena sekarang kita berada dalam masa pandemi, maka untuk berkelompok kita tetap menjaga jarak supaya tidak terpapar oleh COVID-19. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, berikutnya ada latihan yang mesti kalian kerjakan. Silakan tulis dan jawab yang benar di buku latihan kalian. Soal pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya tujuan dalam titik-titik. Nomor 2, memohon pertolongan hanya kepada titik-titik. Soal nomor 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya agar titik-titik. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon titik-titik. Nah, ini satu soal ya, maksudnya soal yang keempat, ada kesalahan pengetikan. Kemudian soal nomor 5, cara memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan titik-titik. Nah, anak-anak kami yang soleh dan solehah, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan video ini di akun-akun kalian. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.